Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ceria dan bersemangat menghadapi hari-hari di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Perkenalkan, saya Sri Sumahardani, nama lengkap saya Ni Ketut Sri Sumahardani. Dan saat ini saya berprofesi sebagai seorang public speaker profesional, konsultan human capital, konsultan layanan, dan penulis buku dan juga kolom di sebuah media. Hari ini saya sangat berbahagia karena bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya yang tentu saat ini sedang berjuang untuk mengisi hari-hari sesuai dengan anjuran pemerintah kita, yaitu social distancing. Namun kita tetap beraktivitas yang positif, yaitu menjadi seorang wirausaha rumahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BPRKAS Indonesia yang sudah memfasilitasi semua ini sebagai kegiatan CSR untuk memberdayakan pelaku UMKM industri rumahan di masa COVID-19. Dan bentuk pemberian BPRKAS ini tertuang dalam kelas online dengan materi Basic Marketing Bisnis Rumahan untuk menghadapi COVID-19. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua yang sedang mengikuti acara ini. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Sudah siap untuk mengikuti kelas online ini? Inilah online kelas dengan materi Basic Marketing Bisnis Rumahan menghadapi COVID-19 yang dipersembahkan oleh BPRKAS Indonesia. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua dan silahkan jawab. Jawabannya mudah sekali, hanya dua, yaitu iya atau tidak. Namun semua jawaban itu harus keluar dari hati nurani masing-masing. Jadi harus jujur. Nah, ketika sahabat-sahabat di sini menjawab iya, maka acungkan kedua buah jempol, lalu katakan iya, iya, iya sambil berjoget. Nah, kalau jawabannya nanti tidak, maka sahabat-sahabat semua di sini melambaikan tangan dan katakan tidak, tidak, tidak. Oke? Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah Anda pernah berjualan? Ayo dijawab. Pertanyaan kedua, apakah Anda senang berjualan? Pertanyaan ketiga, apakah Anda banyak punya teman atau relasi? Ayo, ini harus jujur ya jawabnya ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering berkomunikasi melalui media sosial? Sudah dijawab? Nah, pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa berbakat untuk menjadi seorang penjual? Baik, terima kasih atas jawabannya dan saya yakin sahabat-sahabat semua di sini pasti sudah menjawab sesuai dengan kata hatinya masing-masing. Sahabat-sahabatku semua, dengan situasi seperti ini, kita harus selalu bersemangat untuk menghadapinya. Karena ketika kita berdiam diri dan hanya meratapi keadaan, maka rasa pesimis itu akan selalu ada pada diri kita. Dan ini akan menyebabkan keburukan bagi kondisi kita, kondisi orang-orang yang kita cintai, dan lingkungan kita. Dan sebaliknya, ketika kita bergerak, move on, semangat, kreatif, selalu tersenyum, mau berusaha, maka yakinlah hari-hari akan dapat terlalui dengan bahagia dan penuh rasa syukur yang membuat diri kita menjadi orang-orang yang positif dan akan berdampak positif juga terhadap orang-orang yang kita cintai. Yakinlah akan selalu ada hikmah dari semua yang sudah terjadi di dunia ini. Sahabat-sahabatku semuanya, kata-kata marketing ini biasanya menjadi ketakutan bagi semua orang. Bahkan menurut situasi di lapangan dan tentu beberapa penelitian yang dilakukan, orang biasanya enggan untuk menjadi seorang marketing. Hal ini sering terbukti di mana setiap perusahaan
yang mereka cari marketing itu peminatnya sangatlah sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang berminat menjadi seorang pekerja back office. Nah, tentu karena kata-kata marketing ini selalu menakutkan bagi mereka. Karena apa? Mereka selalu tertantang oleh yang namanya target. Nah, disinilah saya akan membalikkan fakta di mana yang namanya marketing itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, agar lebih meyakinkan sahabat-sahabat di sini mampu menjadi seorang marketing, saya akan memberikan beberapa fakta atau hal-hal yang dapat menyemangati sehingga sahabat-sahabat semua di sini berhasil menjadi seorang marketing. Fakta yang pertama, bahwa sesungguhnya semua orang ketika lahir itu mempunyai kemampuan yang sama dalam marketing. Nah, baru tahu ya. Jadi sampai saat ini belum ada satu penelitian pun ketika kita lahir di dunia ini sudah membedakan mana yang cocok menjadi marketing dan mana yang tidak cocok menjadi marketing. Jadi yakinlah bahwa kita lahir di dunia ini semua mempunyai kemampuan yang sama untuk menjadi seorang marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sampai saat ini saya yakin sahabat-sahabat semuanya di sini pasti sudah pernah yang namanya meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Contoh, ketika ada sahabat kita, bajunya baru, ditanya oleh temennya, "Hai, bajumu baru, beli di mana?" Langsung sahabat kita pasti bilang apa? "Beli di toko ini, harganya murah, bahannya bagus, enak dipakai," dan sebagainya. Kemudian keesokan harinya, temannya dari sahabat kita tersebut langsung membeli di toko tersebut baju yang hampir sama dengan yang kita pakai. Nah, ini buktinya Anda semuanya atau sahabat-sahabat semuanya memiliki kemampuan, yaitu mampu untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dan masih banyak sekali contoh-contoh sehari-hari yang kita lakukan, tentunya hal ini dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Padahal ketika kita mampu untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain, itulah sebenarnya Anda mampu untuk menjadi seorang marketing. Nah, kenapa hal itu tidak kita pakai saat kita menjadi seorang wirausaha rumahan? Fakta yang ketiga adalah banyak sekali orang menghindari yang namanya dunia marketing padahal dia memiliki usaha karena orang tersebut belajar dari orang-orang yang gagal di marketing. Nah, orang-orang yang gagal di marketing biasanya akan berkata, "Wah, nggak enak jadi marketing, sulit, susah, dan sebagainya." Nah, orang ini biasanya berguru pada orang tersebut. Jadi, sebenarnya ketika Anda ingin berhasil menjadi seorang marketing, baik marketing dalam perusahaan, marketing seperti kita yang bahas saat ini, yaitu marketing rumahan, Anda harus belajar kepada orang-orang yang berhasil di dunia marketing. Karena apa? Orang-orang yang berhasil di dunia marketing pasti sudah pernah merasakan kegagalan dan sudah pernah juga merasakan sebuah keberhasilan. Nah, dari 3 hal tersebut, saya yakin sahabat-sahabat semuanya semakin bersemangat untuk menjadi seorang marketing untuk usaha diri kita sendiri, yaitu wirausaha rumahan. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, dalam dunia marketing kita selalu ada yang namanya strategi. Nah, strategi yang paling basic, biasanya semua orang marketing pasti memakai hal ini, yaitu ada istilahnya 5P. Saya ulangi, selalu ada yang namanya 5P. Kita akan bahas, karena tanpa 5P ini biasanya seorang marketing tersebut belum sempurna. Karena strategi marketing itu terdapat di 5P ini. P yang pertama, produk. Ketika kita bicara tentang produk saat ini, marketing rumahan, marilah kita membicarakan apa sebenarnya keahlian sahabat-sahabat semuanya. Jadi sesuaikan dengan skill masing-masing yang Anda miliki. Nah, P yang kedua adalah price atau berbicara tentang harga. Nah, kalau sudah berbicara tentang harga,
Sahabat-sahabat semua di sini harus tahu sebenarnya berapa harga standar, berapa harga termurah, berapa harga tertinggi dari produk yang akan kita jual. Nah, P yang ketiga adalah place atau tempat. Nah, kalau tempat ini sudah jelas karena kita sekarang sedang social distancing, tentu kita akan berjualan melalui media online. P yang keempat adalah promotion atau bentuknya adalah promosi. Bagaimana cara kita berpromosi? Karena kita membahas tentang promosi online, tidak bertatap muka langsung, maka nanti kita akan membahas bagaimana caranya kita berpromosi di media sosial. Dan P yang kelima, yang terakhir adalah people atau orang. Nah, basic wirausaha untuk rumahan, people di sini lebih tertuju siapakah orang-orang yang dapat membantu kita ketika kita berjualan. Nah, mudah sekali bukan? Dengan 5P ini, sahabat-sahabat semua sudah siap untuk menjadi seorang marketing. Jadi, ke-5P inilah yang menjadikan dasar kita mulai menjadi seorang marketing di wirausaha kita masing-masing. Mudah bukan? Sahabat-sahabat semuanya, dalam dunia pemasaran kita mengenal ada 3 hal. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah konteks, dan yang ketiga adalah soft skill. Berbicara tentang konten, ini hubungannya adalah tentang produk dan jasa. Jadi jangan hanya berpikir tentang produk, benda, tapi jasa pun itu merupakan konten dari sebuah pemasaran. Baik produk ataupun jasa sangat berhubungan dengan keunggulan atau kualitas dari produk dan jasa yang akan kita jual. Kemudian juga berhubungan dengan yang namanya keunikan dari produk dan jasa yang akan kita jual. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari produk dan jasa yang akan kita jual kepada mereka. Yang kedua adalah konteks. Konteks di sini berbicara tentang cara. Nah, cara marketing kita apakah konvensional atau online. Konvensional biasanya dilakukan seperti hal-hal marketing yang lain, berjualan, pameran, door to door, bertemu langsung dengan mereka. Namun, yang online tentu dapat dilakukan juga dengan berbagai banyak cara, yaitu bisa dengan telepon, dengan text message, dengan melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang dihubungkan dengan sebuah pemasaran adalah soft skill, mental para penjual atau mental sahabat di sini yang akan berjuang menjadi seorang marketing di wirausaha masing-masing. Sebelum saya akan melangkah kepada soft skill, karena apapun strateginya tapi tidak mempunyai mental seorang marketing, maka semuanya akan menjadi sia-sia saja. Saya akan merangkan terlebih dahulu bahwa sebenarnya kenapa kita harus siap dengan mental yang kuat untuk menjadi seorang marketing. Nah, dalam sebuah teori dan fakta di lapangan bahwa sebenarnya customer itu membeli produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka itu diakibatkan 3 hal. Hal yang pertama adalah 20% karena corporate. Jadi kalau kita menjadi seorang marketing berada di sebuah perusahaan, mereka mau membeli apa yang kita tawarkan, baik produk atau jasa, karena perusahaan kita. Seumpama perusahaan kita sudah terkenal, perusahaan kita adalah perusahaan nasional yang sering kelihatan di media, maka orang membeli karena perusahaan kita. Nah, sekarang sahabat-sahabat di sini tentu bilang, saya belum punya perusahaan, saya tidak bekerja di perusahaan lain, tapi saya bekerja di perusahaan saya sendiri, atau saya menjadi marketing di perusahaan saya sendiri. Nah, kedua hal ini sebenarnya yang akan menentukan, dan saya akan bahas. Jadi 20%-nya, kalau tadi 20% di corporate, 20%-nya itu ada di produk. Jadi orang mau membeli apa yang kita tawarkan kepada mereka karena produk kita.
Produk di sini kembali lagi bisa produk, bisa jasa. Karena hal tersebut, apakah karena berfungsi, apakah karena dia senang, apakah karena kualitasnya bagus, semua hubungannya dengan produk yang kita tawarkan. Jadi ini 20%. Nah, yang paling besar orang mau membeli produk dan jasa yang kita tawarkan sebenarnya karena apa? Inilah yang hubungannya dengan mental kita, yaitu 60% orang mau membeli produk dan jasa yang kita tawarkan karena personal, karena diri kita sendiri. Saya lama berpengalaman menjadi seorang marketing dan ini benar-benar terjadi. Orang mau membeli karena corporate itu hanya 20%. Karena produk yang kita tawarkan banyak sekali saingannya, itu 20%. Namun orang mau, banyak sekali customer saya mau membeli produk dan jasa yang saya tawarkan karena hal ini, personal. Maka kita penting mempelajari personal ini terlebih dahulu sebelum strategi-strategi lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membangun soft skill seorang marketer. Nah, hal ini tentunya kita harus menguatkan nilai jual personal kita dengan cara meningkatkan soft skill kita. Banyak soft skill yang harus kita pelajari, yaitu pertama membangun karakter seorang marketing. Yang kedua adalah skill melayani. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang menarik. Dan yang keempat adalah bagaimana dia mempunyai skill berkomunikasi yang baik. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada BPRKAS Indonesia yang sudah memfasilitasi kelas online ini. Tentunya bentuk kepedulian dari BPRKAS Indonesia untuk para pelaku UMKM, industri rumahan dalam menghadapi masa COVID-19 saat ini. Jika sahabat-sahabat di sini ingin mengetahui informasi tentang kredit online dari BPRKAS Indonesia, silahkan buka website di sini www.bprkas.com dan semua akan terlayani dengan senang hati. Sekian dulu dari saya, tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah berusaha karena Tuhan pasti akan memberikan rezeki untuk kita semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Dah, sampai jumpa lagi.